Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita akan berkunjung ke Cinta Quran Center, kampusnya para dai. Dai di sini dididik entrepreneur, leadership, dan sakofah yang hebat. Dan kita sedang mencari, mengumpulkan putra-putri terbaik Indonesia untuk dididik, dibina, untuk menjadi 1 juta dai sang penghantar cahaya hidayah. Teman-teman semuanya, apa saja aktivitas yang ada di Cinta Quran Center? Apa saja dan ngapain mereka? Yuk kita intip dalam perjalanan kita menuju ke Cinta Quran Center. Nah, sekarang kita coba lihat apa kegiatan di waktu duha di antara para santri. Kita coba intip di Masjid Al-Fatih ya. Yuk kita lihat. Jam segini lagi pada tilawah, ada yang lagi duha. Masya Allah. Sekali ya. Alhamdulillah. Masjid Al-Fatih salah satu tempat pusat aktivitas kegiatan santri ya. Santri yang lainnya juga segera akan menyusul sini untuk sholat duha, dan itu menjadi kebiasaan mereka. Tilawah setiap hari, duha setiap hari, malam juga bermunajat kepada Allah. Masya Allah. Ya, selain kegiatan mereka bukan hanya membaca Quran, bertakarub kepada Allah, mereka juga punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler. Yuk kita intip. Asik banget ya. Jadi teman-teman gimana? Asik ya di sini ya. Seninya ada, masya Allah, ada hadroh ya, memuja dan memuji baginda Nabi SAW. Juga kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya. Yang lain kita lihat lagi yang lain ya. Mau ngelihat perpustakaan di Cinta Quran Center seperti apa? Dan mau lihat gimana santri aktivitasnya? Yuk kita lihat. Nah, masya Allah. Ini adalah maktabahnya ya. Perpustakaan yang terdiri dari kitab-kitab para ulama, kita bisa mudah mengaksesnya dan semuanya free. Dan santri juga dibekali ya, santri juga dibekali perpustakaan digital ya, dan juga santri dibiasakan membaca kitab-kitab klasik para ulama ya, Insya Allah. Antum lagi baca kitab apa? Minhajut Talibin, Masya Allah. Antum? Kitab tafsir Baydawi. Wow, Imam Baydawi, Masya Allah, imam besar. Antum? Bukunya kayak Haji Hafiz Abdurrahman. Alhamdulillah. Nah, jadi ada kitab-kitab berbahasa Indonesia lengkap ya, dan insya Allah ini akan terus dilengkapi lagi. Jadi menarik ya, bisa mengakses informasi ya dari para ulama di zaman dulu yang kitabnya masih abadi sampai hari ini. Tertarik kan? Masya Allah. Bukan hanya yang sifatnya ilmu, tetapi mereka juga kuat secara fisik ya. Coba kita lihat mereka lagi ngapain. Tuh, wih, mantap, Masya Allah. Jadi santri dibekali dengan ilmu memanah ya, kemudian ilmu karate ya, bela diri, keilmuan sakofah, lengkap semuanya ada di Cinta Quran Center. Nah, mereka juga dibekali bagaimana membangun bisnis berbasis pertanian. Karena kita sadar kita semua butuh makan, butuh sayur, butuh ikan. Santri juga dibekali ilmu entrepreneur, membangun bisnis pertanian. Keren ya? Masya Allah. Nggak cukup itu, bahkan santri juga dibekali ilmu entrepreneur, kewirausahaan. Mereka dilatih bagaimana membangun bisnis kelas dunia. Dan mereka dibekali juga ilmu bagaimana menjalankan bisnis itu sehingga mereka menjadi dai yang hebat, mandiri, dan mereka bisa berwirausaha. Masya Allah. Ini mau buat apa nih? Masya Allah, bisnis kopi. Tuh, kopinya merek apa? Ukhuwah Kopi. Ukhuwah Kopi. Wah, keren banget ya.
Masya Allah, nanti diajarin ya. Kita ajarkan, kita didik bagaimana menentukan harga pokok, harga jual, branding, selling, dan semua. Jadi bukan hanya dai, tetapi mereka juga entrepreneur. Nah, bukan hanya itu, bahkan santri-santri dibekali bagaimana tibun nabawi, pengobatan cara Nabi, baik dari sisi produk maupun bagaimana kemudian proses tibun nabawi itu sendiri. Ya, coba kita lihat mereka sedang apa. Masya Allah, ini lagi bekam. Iya, Masya Allah. Agar santrinya, sesama santri sudah latihan supaya sehat fisiknya, bahkan metode kesehatannya mengikuti cara baginda Nabi SAW. Mantap kan? Gak cukup itu, mereka bahkan dibekali ilmu seni. Bukan hanya seni bela diri, tapi seni ini Masya Allah, seni artistik, kaligrafi. Nah, Assalamualaikum. Itu boleh apa? Background. Ini background untuk Isra Mi'raj. Dibuat dari tangan antum sendiri. Kaligrafi juga? Iya. Masya Allah, keren. Bisa buat background sendiri, bukan wallpaper dari komputer ya. Mantap. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan, bukan hanya ekstrakurikuler yang sifatnya biasa, tapi ternyata Cinta Quran Center, dai-dai yang dicetak di sini itu dibekali dengan ilmu dan teknologi digital yang mumpuni. Yuk kita lihat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keren kan? Masya Allah. Ini terakses internet, pusat informasi, sehingga nggak jadi dai yang cepet, tapi jadi dai yang open mind, yang berwawasan global, yang bisa memecahkan problematika dunia, terutama dunia Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk, kita lihat. Ini ruangan adalah ruangan komputer. Santri ya, bukan perkantoran, tapi santri. Jadi artinya ini semuanya adalah hasil dari wakaf dari umat untuk mencetak dai Quran yang akan dikembalikan lagi kepada umat. La ilaha illallah. Agar mereka memiliki fisik dan keberanian yang hebat, seorang dai juga harus dimiliki keberanian untuk melawan kondisi apapun. Tidak punya rasa takut kecuali Allah. Dan kita lihat mereka. Luar biasa. Latihan bela diri, silat. Dan alhamdulillah prestasinya sudah diakui di beberapa tempat, terus juara. Kita lihat kan, beraneka ragam kegiatan di sini. Gimana caranya mereka mau pulang? Nggak mau pulang, betah di sini. Termasuk juga latihan drama. Tuh. Nah, sekarang coba kita lihat menunya apa. Makanan santri di sini bergizi, sehat, dan 4 sehat 5 sempurna. Yuk, coba kita lihat. Lagi pada ngantri. Assalamualaikum. Wah, Masya Allah, makanannya sehat, gizi, alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, para santri, sadarilah bahwa hidup kita di dunia ini, di tempat ini, kata Nabi SAW, hanya seperti berteduh di bawah pohon. Antum bisa membayangkan ada orang yang sedang jalan, panas terik, dia berlindung di bawah pohon agar tidak kepanasan. Setelah panas itu selesai, apakah dia tetap di bawah pohon? Tidak, dia melanjutkan perjalanannya. Begitu rendahnya, begitu singkatnya, begitu sekejapnya alam dunia ini. Sampai-sampai Nabi katakan hanya seperti berteduh di bawah pohon. Bahkan kata Nabi, kun ka'annaka fid dunya gharib. Jadilah kalian seperti orang asing di dunia ini. Ya, bukan
bukan penduduk asli dunia. Kita ini memang bukan di sini. Ibaratnya saya ketemu dengan antum, para santri ketemu di bandara. Antum ada kunjungan studi mau berangkat ke Gontor, naik pesawat. Ketemu di bandara. Saya tanya sama antum semuanya, antum mau kemana? Mau ke Gontor Ustadz. Masya Allah, sama saya juga. Penerbangan jam berapa? Antum berkata penerbangan jam 4 sore Ustadz. Dan antum bertanya kepada ana, jam berapa Ustadz berangkat? Saya terbang jam 6. Apa kata antum semuanya? Ustadz, kami duluan ya. Saya katakan duluan lah. Nanti saya juga pasti nyusul. Jadi dunia itu begitu. Bahkan dalam banyak riwayat Imam Ali karamallahu wajhah pun mengatakan dunia ini seperti mimpi. Antum pernah tidur, pasti pernah mimpi. Ada yang mimpi bertemu ibunya, ada yang mimpi punya mobil motor baru, ada yang mimpi berkunjung ke tempat yang baru. Mimpi. Kapan sadar dari mimpi? Ketika terbangun dalam tidurnya. Kapan antum sadar bahwa dunia ini mimpi? Ketika kehidupan yang kedua setelah antum dihidupkan di alam kubur. Baru kemudian antum sadar betapa yang antum jalani semua yang ada di dunia seperti mimpi. Ya. Kadang-kadang kalau kita mimpi, ketemu mimpi yang indah, ketemu teman lama, ya, kangen banget, biasanya ngobrol sama dia, saling bully-bulian, tiba-tiba kemudian saling bercanda gitu ya, tiba-tiba bangun kita bilang, ya cuma mimpi. Dunia tuh kayak gitu. Cuma mimpi. Jadi nanti ketika saya dibangkitkan di yaumil mahsyar, dibangkitkan di alam kubur, saya bilang, ya Allah, bukankah saya punya anak? Bukankah saya punya mobil? Bukankah saya dirikan pesantren? Ternyata itu kayak mimpi. Hilang. Dan ketika antum bangun itu, dari mimpi panjang antum di dunia, baru antum sadar dan menyesal, andai kita bisa berbuat lebih baik. Kenapa? Karena kehidupan yang sesungguhnya bukan dunia. Kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Jadi kalau antum nanti hidup setelah kehidupan dunia atau kehidupan di akhirat, itulah kehidupan sesungguhnya. Kenapa dikatakan kehidupan sesungguhnya? Karena di sana nggak ada lagi kematian. Kalau di sini masih ada kematian, artinya apa? Masih ada penutup. Kalau di sana bahagia abadi selamanya. Penderitaan abadi pun selamanya. Tinggal apa yang antum tanam di dunia, antum akan petik di sana. Jadi antum harus sadar, para santri selalu ingat, selalu sadar, aware. Ingat bahwa apa? Antum di sini itu hanya seperti orang yang lagi transit, kayak ketemu orang di terminal. Ya, kayak ketemu orang di bandara, mau kemana antum? Mau ke sini? Oh iya, antum duluan ya. Saya juga nanti nyusul. Dunia sebegitu sikatnya. Ya, bahkan Nabi SAW, Nabi kita tercinta, sampai-sampai menganggap dunia itu seperti bangkai anak kambing yang tidak ada telinganya. Coba bayangkan antum, bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Artinya apa? Kecil sekali. Karena kita bukan penduduk ini. Jadi makanya nggak usah kemudian sedih. Satu saat nanti antum terjun ke masyarakat. Ketika kemudian antum nggak mendapatkan dunia, jangan sedih. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam banyak riwayat dikatakan satu tetes saja seperti antum mencelupkan tangan ke dalam lautan. Celup, tetes, angkat. Lihat air yang menetes di jemari kalian itu. Tes. Itulah nikmat dunia dan seluruh isinya. Sementara akhirat itu nikmatnya seluruh lautan itu. Antum pilih mana kira-kira? Dikasih tetesan atau lautan? Lautan. Apa pelajarannya? Kalau antum bahagia nanti lulus dari pesantren, jangan terlalu bahagia. Kenapa? Cuma setetes. Alhamdulillah Ustadz, ana menikah dengan anak putri dari Sultan Hasan Al-Bolkiah. Masya Allah. Amin. Ya, ana punya istana yang besar. Ana punya pesawat jet pribadi. Ana nggak pernah ngerasain macet. Jangan sombong antum. Kenapa? Setetes. Tapi kalau antum ternyata di antara anak-anakku semuanya, begitu lulus, ternyata apa? Nggak mendapatkan kenikmatan dunia.
Ekonomi antum diuji, istri antum sakit, anak antum belum ada karena rahimnya sakit. Satu saat hidup kita beda-beda. Nanti tiba-tiba beda-beda. Ada yang diuji ekonominya, ada yang kaya raya diuji dengan kekayaannya, nggak punya keturunan. Ada yang anaknya banyak tapi ekonominya sulit. Kalaupun antum satu saat diuji oleh Allah dengan kesulitan, jangan sedih. Kenapa? Setetes. Yang namanya setetes gimana kalau minum? Kenyang juga enggak, haus juga enggak terobati. Setetes. Apa kata Nabi SAW? Jangan kagum, jangan bangga. Antum gak usah ngelihat orang tuh wah hebat ya. Jangan kagum, jangan bangga dengan orang yang kaya raya dari harta yang haram. Jika dia sedekahkan tidak diterima. Jika dia infakkan menjadi bahan bakar api neraka. Dan jika dia simpan tidak akan berkah. Serba salah. Kenapa? Kaya tapi gak halal. Jadi anak-anakku semua para santri, di sini kalian dididik untuk apa? Satu, memiliki saksiyah Islamiyah. Apa itu saksiyah Islamiyah? Akliyah kalian Islami. Pola pikir kalian gak liberal. Pola pikir kalian gak sekuler. Pola pikir kalian bukan ateis, dialektika materialisme. Pola pikir kalian akidah. Dasar berbuat tingkah lakunya akidah. Sesuai iman gak? Sesuai Islam gak? Pola pikir. Halal haram jadi standar. Halal ambil, jangan takut kata orang. Halal tempuh, jangan peduli kata orang. Halal kok. Tapi kalau haram, jangan pernah lakukan. Kenapa? Karena Allah pasti murka. Itu namanya akliyah Islamiyah. Apa itu nafsiyah Islamiyah? Kecenderungan-kecenderungan kalian. Nafsu sahwat kalian. Nafsu gorizatun bakok kalian. Ya, marah, nangis, rindu, bahkan nafsu untuk beribadah kepada Allah, tunduk kepada syariah. Nggak main-main. Jadi kalian di sini dididik akliyahnya, nafsiyahnya, bukan cuma itu, jasadiahnya. Ada yang tadi latihan karate, pencak silat, ada yang memanah, ada yang sudah ngerasakan berenang, apalagi anak-anak yang pernah tinggal di daerah di laut, malu kalau anak laut ya, nggak bisa berenang. Masya Allah, kalau anak gunung mungkin bisa ya nggak bisa berenang, tapi kalau tinggal di laut, wah nggak bisa berenang, malu. Ada dari Kendari, wah bisa berenang antum? Wah iya anak Kendari, malu-maluin, laut mainannya. Ya, ada anak Makassar, oh Makassar, Masya Allah, Makassar Kendari deketan. Ada yang dari Papua, lagi sakit, Masya Allah. Baik, dari Aceh, Acehnya dekat laut, bisa berenang. Woi malu kita nggak bisa berenang. Ya, jadi fisik kita sudah dilatih di sini, akliyah kita dilatih, nafsiyah kita dilatih. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa menjadi dai-dai penghantar cahaya ke tengah masyarakat. Bagaimana mau ngantar cahaya kalau kemudian antum tidak punya pemikiran yang bercahaya? Pemikiran bercahaya itu apa? Sakofah Islam. Ya, sakofah Islam itu pemikiran yang bercahaya. Ya, jiwa yang bercahaya itu apa? Nafsiyah yang baik. Rajin saum, memudahkan urusan orang lain, nggak berani menatap guru dengan tatapan yang murka, selalu tunduk di depan gurunya, selalu menjaga akhlak adabnya, itu nafsiyah. Ya, tidak berani makan kecuali gurunya makan duluan, tidak berani berdiri kecuali gurunya berdiri duluan, tidak berani membantah orang tua, ya, selalu mengutamakan orang lain, itu nafsiyah. Jadi akliyah antum bagus, nafsiyah antum bagus, dan jasadiah antum bagus, maka tidak cukup itu. Di Cinta Quran Center ini antum juga dibekali ilmu teknologi digital. Lihat perpustakaan kita. Perpustakaan digital belum siap, sebentar lagi ada, itu baru perpustakaan komputer, baru komputerisasi. Nanti ada perpustakaan digital. Ya, setiap orang punya tab masing-masing dan dia bisa mengakses informasi global. Jarum jatuh di Amerika hari ini antum bisa dengar. Masya Allah, hebatnya teknologi global. Kalau dulu gimana? Mustahil, ya nggak? Mau dengar jarum jatuh kelenting gitu di Amerika, antum bisa dengar sekarang, bisa lihat melalui video conference. Jam berapa di sana? Di sini malam Ustadz, gitu. Masya Allah, kelenting, loh itu apa? Ngeong, suara kucing di Amerika kedengeran.
canggihnya teknologi. Antum dibekali. Ya, sehingga apa? Antum adaptif. Satu saat nanti nggak ada yang tahu. Antum ternyata diutus jadi duta-duta dai ke luar negeri. Bagaimana nanti di luar negeri ternyata apa? Maaf, ini cara mencetnya gimana? Ini cara downloadnya gimana? Wah, nggak bisa. Harus adaptif. Harus adaptif. Ya kan? Disuruh tausiah pakai tab, nggak pakai kitab. Karena zaman depan mungkin kitab sudah nyusut karena berat. Orang pakai tab. Udah kirim filenya ya. Udah. Nanti makan juga itu. Nih, satenya download. Tiba-tiba masuk perut. Udah kenyang, udah. Wah, kok bisa kenyang? Udah di-download Ustaz. Masya Allah. Keren banget. Makan tahun depan tuh begitu. Dulu antum, Masya Allah, cari makanan harus ke restoran. Sekarang paket di depan, datang langsung. Mau pesan McD bisa, langsung datang. Mau pesan apa lagi? Datang. Mau pesan ayam bakar? Datang. Datang semuanya. Nanti ke depan, antum tahu, nggak ada lagi karyawan restoran. Datang ke restoran, scan barcode, set, langsung pilih menu, langsung bayar, langsung nanti dihantar sendiri. Nggak perlu lagi pakai orang. Pom bensin sudah mulai nggak pakai orang. Tenaga kerja sudah mulai nggak ada. Lihat, antum lihat sekarang jalan tol. Dulu ada yang ngembaliin ya. Sekarang pakai pukulan lalat, plak, langsung lewat mobilnya. Itu masih belum modern. Di luar negeri udah pakai scan. Jadi mobil lewat nih, itu ada sensor di mobil ini yang akan memantulkan sensor di pintu gerbang tol. Jadi nanti bunyi sensornya, titit, langsung lewat. Nggak perlu lagi ada, udah tahu nih mobil anu, nomor scan sekian, lewat. Masya Allah. Ya, dulu antum merasa naik pesawat mahal. Sekarang semua orang bisa naik pesawat. Ya, dulu antum merasa bahwa komputer tuh barang mewah. Sekarang ya semua orang bisa punya komputer. Dulu handphone mahal. Sekarang semua orang bisa punya handphone. Makanya apa? Harus adaptif. Maka di sini antum dibekali dengan ilmu dan teknologi yang mumpuni. Bukan cuma itu. Antum dibekali oleh apa? Oleh mental leadership, keberanian mengambil keputusan. Jadi bukan pemimpin yang gampang baper. Nanti pengikutnya nggak ikut, udah aku berhenti aja jadi pemimpin. Baperan. Ya, ini makanya jangan banyak makan micin antum. Ya, micin itu kebanyakan makan mie instan, ya. Tahu micin? Kenapa? Karena bucin. Ya, jadi budak cinta. Ya, aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Langsung bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Mental seperti apa itu? Antum mentalnya udah dididik, leadershipnya kuat. Dia nggak mau, nggak jadi nikah sama antum. Antum bilang apa? Nggak apa-apa. Ada ribuan lagi yang ngantri. Itu. Kamu boleh nolak aku hari ini, tapi kamu rugi nolak aku. Lihat nanti. Ya, begitu. Itu kenapa? Karena antum punya leadership. Leadership itu gimana? Leadership itu mampu memimpin diri sendiri dulu sebelum memimpin orang. Gimana antum mau memimpin banyak orang? Kalau antum mimpin diri sendiri aja nggak bisa. Contoh mimpin diri sendiri apa? Buang sampah sembarangan, ngomong sembarangan, apalagi bangun tidur sembarangan. Itu namanya apa? Itu namanya antum gagal memimpin diri sendiri. Kulukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian tuh pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana mau memimpin rakyat banyak? Kalau mimpin diri sendiri aja nggak bisa. Maka dididik di sini. Keberanian mengambil keputusan. Tuh, leadership tuh. Ya, taat sama amir. Leadership itu. Lihat sebuah kisah. Khalid bin Walid menang pasukan Rom, menang lawan pasukan Persia. Bayangin, lagi jaya-jayanya, menang. Tiba-tiba sampai surat yang dikirim kepadanya dari Umar bin Khattab. Isinya apa? Mulai hari ini antum pensiun jadi panglima perang. Baper nggak kira-kira kalau kita? Oh iyalah, baru menang perang loh. Baru menang perang, tiba-tiba dapat surat dari Umar. Kalau antum gimana? Saya nggak terima surat ini. Mungkin dirobek-robek suratnya. Tapi leadership yang hebat apa? Nah udah langsung, baik saya hari ini turun jabatan. Dan diserahkan kepada, siapa yang tahu sahabatnya? Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. Langsung diserahkan jabatannya. Apa kata Abu Ubaidah? Wahai Umar, sebenarnya aku mau menyampaikan surat ini tadi saat engkau bertempur. Cuma aku memberikan waktu untukmu. Masya Allah. Apa kata Umar? Aku bertempur karena Allah, bukan karena Umar. Jadi kalau Umar mengambil keputusan itu, aku sami'na wa ata'na, tunduk. Pemimpin yang hebat.
Bukan baper. Bawa sini Umar, gue tebas lehernya. Nggak begitu. Dia Umar nggak tahu apa gue baru naklukin Persia. Wilayah, bayangin. Persia itu 7,5 juta kilometer. Bayangin besarnya. Indonesia cuma 2 juta kilometer. Jadi Persia itu besarnya itu 4 kali lipat Indonesia. Ditaklukkan oleh seorang Khalid bin Walid. Artinya apa? Antum mampu mengendalikan gorizatun bako. Nggak baperan. Dicandain dikit sama teman, udah langsung nggak masuk kelas. Jadi lihat bagaimana baginda Nabi SAW hebat. Dia pemimpin hebat. Ciri-ciri pemimpin hebat tahu? Dia mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru. Tuh. Rasulullah boleh wafat, tapi lahir pemimpin baru. Abu Bakar Siddiq hebat, Masya Allah. Wafat Abu Bakar Siddiq, lahir Umar. Umar wafat, Utsman. Utsman wafat, Ali. Ali wafat, terus sampai kekhilafan diruntuhkan. Itu pemimpin hebat. Jadi antum bukan dibilang pemimpin hebat kalau untuk hebat untuk diri sendiri, bukan. Tapi walaupun antum wafat, program tetap jalan. Nah itu. Oleh karena itu, nggak cukup kalian dilengkapi dengan teknologi canggih nanti di sini. Tapi apa? Leadership. Nggak cukup leadership. Ustadz, kenapa sih saya harus memiliki mental leadership? Karena antum akan mimpin istri. Jangan nanti dibawa ketek istri. Karena suaminya nggak punya maisah, istrinya kaya raya. Tadi kan anak sultan. Apa katanya? Kamu mau kemana mas? Mau keluar rumah, aku izin ya. Nggak boleh. Masya Allah. Deh, aku boleh makan nggak? Apa kata istri? Jangan, nanti aja 2:30. Iya. Suami. Ar-rijal qawwam. Qawwam itu bukan tangan besi. Bukan, qawwam itu tiang. Qawwam itu tempat bersandar. Qawwam itu teman ngobrol. Qawwam itu tempat tidur bareng. Qawwam itu tempat bersandar istri. Bukan qawwam tangan besi. Maka antum dilatih nanti di sini. Leadership, kepemimpinan. Makanya di sini ada. Ada tulab jamiyahnya. Ada kemudian nanti latihan antum jadi pemimpin buat adik-adik kelas antum. Bagaimana mengarahkan mereka. Kepemimpinan. Bagaimana mau jadi da'i? Banyak da'i yang gak bisa memimpin. Akhirnya apa? Dia gak bisa memimpin dirinya. Mentarif, memberatkan jamaah. Ngerepotin jamaah. Nipu jamaah. Mengkapitalisasi dakwah. Kenapa? Karena gak bisa memimpin dirinya. Antum gak. Antum di sini dididik. Untuk apa? Punya karakter leadership yang unggul. Bukan itu aja cukup, nggak cukup. Bukan hanya teknologi digital, leadership, entrepreneur. Ya, walaupun di sini semuanya nggak semua ya bakat bisnis. Ada yang, Ustaz saya nggak bakat kayaknya bisnis. Bisnis itu bukan bakat. Ya, Rashid bisa pengobatan, tapi nggak bisa membangun entrepreneur, rugi. Nanti rumah bekamnya 30 tahun gitu-gitu aja. 30 tahun Rashid harus punya rumah bekam 300 cabang seluruh Indonesia. Nah itu. Gitu. Bangun pesantren di 30 titik. Namanya apa? Pesantren Tibun Nabawi misalnya. Untuk apa? Visinya khidmat pada para ulama. Gak boleh ulama sakit. Gitu. Begitu. Itu namanya apa? Entrepreneur. Antum di Makassar. Masya Allah. Impor ikan. Tahu antum ikan cakalang, ikan tuna itu paling baik itu dari laut-laut ya, Sulawesi sana. Siripnya itu sirip kuning, di Jepang itu mahal. Bisa puluhan juta per kilo. Itu ada di laut antum. Bangun tim, bangun sistem perkapalan, gitu. Begitu lulus, Masya Allah. Saya dulu dididik sama Ustadz Fatih Karim di Cinta Quran Center. Bukan hanya saya hafal Quran, bukan hanya saya berdakwah, tapi saya memiliki bisnis. Maka diundang di seluruh dunia, beliau dari Makassar, ya, mana tadi dari Aceh, ya, Masya Allah, muksid, ya, antum gak akan minta-minta, ya, bahkan apa, terbang pakai jet pribadi sendiri, terbang pakai jet pribadi, Ustadz Afwan kita mau jemput, sayang jet pribadi saya nggak dipakai, Allah, begitu ditransfer biayanya, dibalikin lagi sama antum, apa kata antum? Makasih, saya terima. Tanda antum menghargai saya, jazakallah, jazakumullah khairan. Tapi apa? Tolong sumbangkan ini buat pesantren antum lagi. Gak pernah minta. Mau jadi dai begitu? Pingin jadi dai begitu?
Siapa yang ingin jadi dai seperti itu? Masya Allah. Ini dai-dai yang memiliki marwah di tengah umat. Bukan dai yang minta-minta. Asistennya bilang sama panitia, kalau belum di DP, tausiah nggak dimulai. Dai kaleng-kaleng. Itu namanya dai kapitalis. Ya, dai berdakwah, Allah ganjar. Wahai Ali, kata Nabi, jika hidayah terhantar dari lisanmu, maka pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan matahari dari tempat terbitnya. Matahari tempat terbitnya itu gimana pahalanya? Satu hidayah. Bayangkan kalau jutaan hidayah yang terhantar dari lisan antum. Ya, makanya antum harus punya mental entrepreneur. Di sini dilatih nih mulai. Kopi, ngitung berapa HPP kopi. Jangan rugi nanti, jualan kopi bangkrut. Kenapa? Susunya kebanyakan. Kopinya dikit, harganya dijual murah. Nggak bisa. Bagaimana menentukan brand? Bagaimana buat logo? Antum tahu logo? Logo Pertamina itu buat cuma logo gitu doang tuh. Tahu berapa? 20 miliar buat logo doang. Jangan main-main dengan logo. Logo restoran McD itu cuma gini doang. Berapa miliar itu? Logo tuh mahal. Sepatu Nike tuh. Ya, apalagi logo yang antum ingat? Cinta Quran Center. Itu logo mahal. Ya, logo tuh mahal. Kenapa? Karena logo itu lambang kehebatan. Ya, beda kan kalau mobil kita sudah pakai ada segitiga. Apa itu? Lingkar segitiga. Mercy. Udah nggak usah banyak ngomong, kasih aja gitu. Tek. Antum pakai topi gitu doang logonya. Nanti satu saat antum pakai gitu. Cinta Quran Center dong. Wah, Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa? Pasti lulusannya hebat, entrepreneurnya, leadershipnya canggih, dan dia pengusaha besar pasti. Di sini tempatnya, di tempat ini. Ya, jadi leadership yang hebat, entrepreneurs yang hebat, sakofahnya juga hebat. Kira-kira mau masuk dari jalur mana musuh-musuh Islam mau ngalahkan antum? Coba. Dari ekonomi kalah, nggak bisa. Kenapa? Mandiri ustadznya, punya media dan nggak butuh diundang. Kenapa nggak butuh diundang? Oh, YouTube-nya 100 juta subscribernya. Masya Allah. Ustadz maaf, kita boleh undang? Maaf mas ya, saya nggak terima undangan. Kalau antum mau, anda mau ikut tausiah saya, ada di YouTube. Tiap sore aja ikut. Kenapa? Karena antum sudah punya media sendiri. Nggak pernah minta-minta. Boleh nggak tulisan saya masuk koran? Nggak butuh. Malah orang bilang, boleh nggak kita numpang di podcastnya Ustadz? Nah, pernah lihat ada podcast yang mahal? Walaupun dia menyebarkan racun-racun pemikiran yang nggak benar kan? Ada kan? Ada kan? Yang diundang entah siapa-siapa. Mahal nggak di situ? Mahal. Kenapa? Itu makanya. Antum udah punya media sendiri. Ke depan kita bukan diundang-undang lagi. Zaman tahun depan nanti antum itu udah nggak diundang lagi. Tapi antum punya media sendiri. Saya boleh nggak diundang? Tapi apa? Saya tinggal live streaming aja. Alhamdulillah kita punya 1 juta subscriber. Tinggal ngomong aja. Udah selesai. Capek, ngantuk, tutup, selesai. Udah pulang. Ya, dakwah masa depan itu beda dengan dakwah hari ini. Dakwah masa depan, antum nanti ngisi di Amerika, di Rusia, di Spanyol, itu udah kayak sehari-hari aja. Lagi di mana, Ustadz Mufsid? Saya barusan tadi beres live streaming di teman-teman di Moskow, Rusia. Terus sorenya saya ngisi di Jeddah bareng sama teman-teman di sana. Mereka sedang baru kumpul, baru pulang umroh. Insya Allah pulang dari situ, saya mau jam 9 akan nyusul ke Madinah Al-Munawwarah, sekalian bimbing jamaah umroh. Masya Allah. Enak. Ya, zaman-zaman itu nanti. Kalau zaman sekarang, Ustadz masih diundang gitu, ya, masih ngerasain macet. Nanti udah nggak ada macet. Ustadz Omar Mita udah nggak mau lagi ngisi offline, ngisinya online aja. Mau? Iya, ikutin kajiannya. Nggak mau, dia nggak akan datang. Ayo, sampai begitu. Antum akan begitu, maka antum dididik di sini. Di mana? Di cinta Quran. Apa yang dididik? 1, sakofah yang hebat. Meskipun 2-3 tahun antum di sini belum pernah cukup. Sakofah itu nggak akan pernah cukup. Ya, pasti sakofah dasar yang mumpuni. Yang kedua apa? Entrepreneur, leadership. Ini 3 kaki ini nggak boleh hilang. Hebat dainya, lemah entrepreneurnya, lemah. Apa kata Imam Ali? Andai kemiskinan berbentuk manusia, aku yang akan membunuhnya. Kenapa? Karena kata Nabi, kadal fakru ayakuna kufron. Miskin itu bisa buat orang kafir. Pilar yang kedua,
Pilar yang ketiga, leadership. Apa itu leadership? Kepemimpinan. Bukan hanya memimpin diri, tapi memimpin umat, memimpin organisasi. Sekarang saya panggil satu-satu. Yang dari Aceh dulu mana? Sini, antum, duduk sini. Yang dari paling jauh, kalau Papua sedang istirahat, sedang sakit. Ada? Mana? Yang dari Papua sini, biar Aceh sama Papua. Antum dari Papua, kenapa jauh-jauh ke sini? Dari mana dapat informasinya dan kenapa memilih Cinta Quran Center? Dari pertama ke Cinta Quran Center karena informasi dari Om. Oh, oke. Ada informasi. Iya. Oke. Dan kedua karena ingin membangkitkan Papua yang dimana mereka menganggap Papua itu sesuatu hal yang sangat tertinggal. sangat primitif, sangat apalah. Dan makanya karena itu saya ingin membawa Papua menuju. Masya Allah, keren, takbir. Antum tahu Papua itu diistilahkan oleh para penemu kaum muslimin di awal, di awal dari Aceh, dari Sultan, Sultan Iskandar itu, Iskandar Muda itu kemudian dari Banda Aceh itu ke Papua, ke kepala burung itu sampai mereka mengganti nama dengan Nuwar. Apa itu Nuwar? Jamaknya dari Anwar, Nur, artinya apa? Yang bercahaya. Siapa yang paling pertama kali azan di Indonesia? Di mana tempat pertama kali azan? Papua. Antum tadi azan subuh, Papua udah azan subuh. Antum azan subuh sekarang, kata Papua, antum sholat subuh kesiangan. Di Papua jam berapa? Kalau di sini jam 5, Papua jam berapa? Jam 7 sudah. Sudah ke kantor. Betul. Sudah ke kantor. Papua dulu. Bayangkan kalau nggak ada yang azan di Papua. Perantum. Bayangkan kalau nggak ada yang bisa baca Quran di Papua. Perantum. Siapa yang pertama kali buka puasa? Orang Papua. Makanya enak antum nanti buka puasa terbang ke Papua. Biar duluan. Tapi sahurnya juga duluan. Papua paling timur. Matahari kan dari timur dulu. Masya Allah, barat tuh barat. Antum paling kesiangan. Paling di ujung barat. Masya Allah. Jadi Cinta Quran ini menggabungkan antara timur dan barat. Jadi Indonesia ini harus kita jaga atau harus kita serahkan kepada asing? Jaga. Berarti antum cinta NKRI? Cinta NKRI. NKRI harga mati. Iyalah, cinta NKRI kan? Kata siapa? Katanya kita mau menghancurkan NKRI, betul? Ya enggak lah. Antum dari NKRI bukan? NKRI. Kita ada anak Indonesia. Kita anak Indonesia. Jadi kalau ada bilang santri-santri tidak cinta NKRI, bohong. Antum tadi pulang ke daerah. Untuk apa? Membangun daerah. Yang dari Papua membangun daerah. Masya Allah. Dari udah jelas, dari timur ke barat, dari utara ke selatan ada di Cinta Quran Center. Betul? Ya, bismillah. Nah, jadi teman-teman semuanya, baik, kembali lagi ke tempat masing-masing. Insya Allah, saya doakan antum semuanya menjadi dai-dai yang hebat, dai-dai yang memiliki sakofah yang hebat, entrepreneur yang tangguh, dan leadership yang mumpuni. Ya, selamat menjalani sisa pendidikan antum di sini. Dan kepada teman-teman semuanya, kita ajak teman-teman di luar untuk bergabung, menikmati fasilitas dan semua yang ada di Cinta Quran Center. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia. Namun, Indonesia masih mengalami krisis dai Quran. Bukan hanya yang hafal Al-Quran, bukan hanya mereka mampu menghantarkan hidayah Quran, tapi mampu menjadikan Al-Quran sebagai lifestyle dan solusi problematika manusia. Maka Cinta Quran Center hadir untuk mencetak 1 juta dai Quran yang memiliki karakteristik entrepreneur dan leadership yang tangguh. Saya, Muhammad Fatih Karim, mengajak putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi dai-dai Quran yang memiliki keilmuan Islam dan Quran yang mumpuni dan memiliki kemampuan leadership dan entrepreneur yang dahsyat. Selamat bergabung. Info selanjutnya klik link di bawah.